Shalom saudara, selamat pagi saudara. Woi, hari yang kita tunggu-tunggu. Karena Allah akan mendatangi kita lewat firman-Nya. Hari ini, saya akan lanjutkan lagi apa yang saya sudah sampaikan minggu lalu. Kita sedang membahas tentang dipanggil dan dipilih. Ini sesuatu yang Allah singkapkan buat kita. Supaya kita tidak gagal. Supaya kita tidak termasuk daripada kelompok yang hanya dipanggil. Tapi kita juga menjadi umatnya yang dipilih. Sebelum saya lanjutkan, mari saya ajak kita untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih. Karena Engkau benar-benar menjadi Allah yang kami percayai, Tuhan. Terima kasih. Dirimu senantiasa menghampiri diri kami. Mendatangi kami. Hadiratmu nyata. Dan pribadimu kau singkapkan secara jelas. Seperti kami melihat pribadimu secara nyata. Seutuhnya. Kami tahu semuanya itu kau lakukan. Lewat firman. Hari ini, terima kasih karena kau mau berbicara pada kami. Kami siap saat ini bagi kau Tuhan. Terima kasih untuk Roh-Mu yang kudus. Yang membawa pribadi firman. Itu supaya terwujud. Supaya tergenapi. Teraplikasi dalam hidup kami. Terima kasih karena Roh-Mu menuntun kami. Di mana firman yang kami dengar itu menjadi kebenaran. Siap saat ini. Kami ada untuk Engkau Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara tentu masih ingat. Minggu lalu saya sampaikan dari Lukas pasal 10. Lukas pasal 10. Mana di situ disebutkan dalam perjalanannya Yesus mampir ke sebuah kampung. Ke sebuah kampung. Mari kita lihat sama-sama. Lukas pasal yang ke-10. Ayat yang ke-38. Katakan ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia. Katakan ini desa atau kampung. Ini bukan kota. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Kita tahu Marta dan Maria. Menurut Yohanes pasal yang ke-11. Yohanes pasal yang ke-11. Marta dan Maria itu tinggal di Betania bersama dengan adiknya. Lazarus. Jadi, tentu saya ketika membaca Lukas pasal 10 yang saya jelaskan minggu lalu kepada saudara, saya bertanya pada Tuhan. Bagaimana bisa Yesus mendatangi suatu kampung yang dekat dengan Yerusalem. Saya katakan dekat dengan Yerusalem. Itu bukan ada di tanah Galilea. Tempat Yesus banyak melayani. Tempat Yesus memulai pelayanannya. Itu tempat yang jauh. Bagaimana Yesus memiliki hubungan dengan Marta, Maria, dan Lazarus. Ini menjadi pertanyaan buat saya pribadi.
Ini harus disingkapkan. Sebab ini tidak bisa kita terima begitu saja. Yesus merasa Maria, Marta, Lazarus ini seperti keluarganya sendiri. Dengan bebas kapan saja. Mungkin tanpa pemberitahuan. Dia bisa mendatangi. Dia bisa tinggal di sana. Dan dia bisa makan, minum, beristirahat di rumah tersebut. Setahu saya, Yesus memiliki hubungan famili dengan ayah ataupun ayah dan ibu ataupun yang disebut dengan keluarga Yohanes Pembaptis. Tapi bagaimana dengan keluarga di Betani? Apa sejarahnya? Ingat, kita sedang membahas topik. Banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Dan Tuhan selalu hidup dalam prinsip hukum-hukum yang ditetapkan Bapa di sorga. Dia tidak bisa sembarangan. Yohanes pasal 1. Ketika Yesus selesai dibaptis. Lalu kemudian Andreas dan salah satu murid daripada Yohanes Pembaptis datang dan mengikuti Yesus. Lalu bertanya, Guru, di mana engkau tinggal? Jadi Yesus tidak sembarangan untuk tinggal di rumah siapa saja. Yesus pernah tinggal di rumah Lazarus. Karena Yesus yang memutuskan. Mengapa? Apa dasarnya? Dasarnya adalah pola dan hukum yang telah Bapa tetapkan. Dia bilang, karena. Oh maaf, maksud saya, Yesus pernah tinggal di rumah Zakeus. Maksud saya, pemungut cukai. Yang pendek itu. Tidak sembarangan. Orang lain tidak suka pada Zakeus. Tapi Yesus memutuskan untuk tinggal di rumah dia. Bagaimana ceritanya? Yesus hidup selalu dengan pola, hukum, aturan-aturan yang Bapa tetapkan, yang surga tetapkan. Yesus memberikan alasan kenapa dia tinggal di rumah Zakeus. Dia bilang, karena Zakeus ini ada juga anak Abraham, keturunan Abraham. Pada hidupnya aku temukan ada benih Abraham. Benih ilahi Tuhan yang ada pada Abraham, ada pada Zakeus. Yang tidak sembarangan. Hari ini, saudara harus bisa disingkapkan. Apakah dan bagaimanakah Yesus begitu familiar, begitu merasa nyaman, aman, bahkan dari semua kesibukan pelayanannya dia berada di Betania, di rumahnya Maria, Marta, Lazarus. Kita harus tahu bahwa Yesus senantiasa hidup dalam pola, hukum, aturan, dan ketetapan Bapa. Dia tidak bisa berdasarkan belas kasihan yang datang secara lahiriah. Belas kasihan dia adalah kalau dia melihat orang sakit, belas kasihan dia untuk menyembuhkan orang sakit itu adalah belas kasihan Bapa yang ada pada dirinya terhadap orang itu. Jadi itu belas kasihan Bapa. Itu tidak datang dari dirinya. Itu maksud saya, itu tidak diciptakan dari dirinya. Wow.
Sebelum saya memulai semuanya. Jadi Betania itu adalah satu kampung. Saya ingin mengatakan sesuatu yang sangat penting sekali. Supaya saudara benar-benar bisa memahami. Hari ini, saya ulangi, pada hari ini, pada masa sekarang ini, saya ingin coba bagikan pada saudara. Pada hari ini, kota Betani yang dekat 2 mil jaraknya dari Yerusalem. Itu masih ada di jajaran Yerusalem. Itu masih ada sampai hari ini. Tapi Betani itu sudah berubah. Bukan lagi Betani. Kalau diterjemahkannya, itu disebut adalah kotanya Lazarus. Saudara nggak usah ragu terhadap pernyataan saya ini. Saya membaca penjelasannya dari yang betul-betul up to date pada masa ini. Tentang Betani. Betani adalah jalan menuju. Biasanya orang dari Jericho kepada Yerusalem. Jadi saudara bisa lihat nama kota itu sekarang di bangsa Israel, di Israel itu disebut El Azarieh. El Azarieh. Itu diambil dari kata Lazarus. Saya mau dulu menjelaskan kepada saudara supaya saudara tidak asal menerima. Sebab kalau engkau tidak tahu latar belakangnya, engkau pun akan kehilangan kepada inti dan tujuan yang Allah inginkan. Kota El Azariah yang dulu di Alkitab, pada Alkitab saudara dan saya, itu ditulis Betani. Betania. Tapi mengapa itu menjadi berubah? Karena peristiwa kebangkitannya. Lazarus yang sudah mati 4 hari. Itu adalah peristiwa yang besar. Itu sebabnya orang Israel senang sekali menjuluki peristiwa-peristiwa yang dahsyat yang pernah dilakukan oleh Allah. Itu dengan mengambil peristiwa tersebut menjadi nama kota itu. El Azariah. Lazarus dalam bahasa Ibraninya bukanlah Lazarus. Itu adalah suatu perubahan nama kata US. Itu banyakan adalah, itu berasal campuran dengan Yunani. Jadi nama yang sebenarnya ada Eliezer. Eliezer. Saudara pun kenal Eliezer. Di dalam perjanjian lama, dia merupakan adalah hambanya Abraham. Eliezer itu adalah Lazarus. Yesus, namanya sama dengan Joshua. Nama Ibraninya sebenarnya adalah Yehoshua. Saudara harus bisa paham tentang itu. Oke. Saya tidak ingin mengajari saudara soal Ibrani dan ini, soal ini. Tapi itu tidak terlalu penting. Tapi saya mau informasikan saja pada saudara. Nah, saudara bisa lihat. Suatu hal perkara yang besar. Yesus pernah lakukan di Betani. Dengan membangkitkan Lazarus. Langsung di kuburannya. 4 hari yang sudah berbau. Lazarus bangkit.
sehat. Bahkan Yohanes 12. Dia turut serta dalam perjamuan ketika Yesus datang. 6 hari sebelum Paskah. Sekarang kita harus mencari tahu. Mengapa dan bagaimana sampai Yesus itu menganggap Maria, Marta, dan Lazarus ini seperti keluarga. Harus tahu. Mari saya ajak engkau untuk melihat, karena Allah menginginkan misteri ini segera dibuka buat kita semua. Lukas pasal yang ke-7. Lukas pasal yang ke-7. Ayat 36. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan terkenal, yang terkenal. Saudara harus ingat ini. Sebagai seorang berdosa, saudara harus lihat. Dikatakan di kota itu, ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus, dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, dia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, maksudnya Yesus, tentu dia tahu siapakah dan apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Bukan hanya seorang berdosa, seorang yang terkenal berdosa di Betani, di kota tersebut. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Ini Simon bukan Simon Petrus. Tapi ini adalah Simon, adalah orang Farisi tersebut. Namanya adalah Simon. Saudara akan temukan nanti. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas hutang, uang. Seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi? Yesus mulai menanya sesuatu yang simple untuk dijawab. Yang umumnya menurut manusia. Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus, betul. Oh, rupanya Simon, orang Farisi tersebut, itu menjawab akurat. Betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling. Ingat, 2 orang punya hutang. Hutangnya besar, dan ini hutangnya biasa. Sedikit. Lalu dihapus dua-duanya. Tanpa bayar. Siapa yang lebih bersyukur, lebih berterima kasih? Tentu yang hutangnya banyak. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, kau lihat perempuan ini. Aku masuk rumahmu. Wow, ini rumah Simon. Simon orang Farisi, bukan Simon Petrus ini. Aku masuk ke rumah, namun kau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tapi dia membasahi kakiku. Wah, ini luar biasa. Membasahi kakiku dengan air mata. Dan menyikanya dengan rambutnya. Seberapa banyak air mata perempuan ini. Sampai bisa membersihkan kaki Yesus. Engkau tidak mencium aku.
Tetapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Saya akan jelaskan nanti. Sebab itu aku berkata kepada dosanya yang banyak itu telah diampuni. Perhatikan baik-baik kalimat ini. Dan banyak orang membaca ini terjebak pada urutan kalimatnya. Sebab itu aku berkata kepada dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Ia telah banyak berbuat kasih. Tapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu. Dia bilang begini. Dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama-sama dengan dia, berpikir dalam hati mereka. Siapakah ini? Sehingga ia dapat mengampuni dosa. Tapi Yesus berkata kepada perempuan itu. Imanmu telah menyelamatkan kau. Pergilah dengan selamat. Menurut saudara, apakah Yesus memperkatakan sesuatu yang melanggar prinsip kebenarannya Allah Bapa? Tentu tidak. Tentu tidak. Dia bilang itu. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Ini poin penting buat saudara. Kemudian dibilang, dosamu telah diampuni. Saya ingin supaya saudara bisa mengetahui lebih dulu. Mari saya ajak saudara untuk bisa melihat Matius pasal yang ke-26. Matius pasal yang ke-26. Ayat 6 dan 13 sampai 13. Ayat 6 saja. Ketika Yesus berada di Betania. Di sini disebutkan dengan jelas kotanya. Di rumah Simon si kusta. Roh Tuhan akan menolong saudara. Menyingkapkan. Siapa wanita yang terkenal berbuat dosa. Yang banyak ini. Yang ternyata dia tinggal di Betania. Di Markus 14. Ingin saudara lengkap. Ayat 3. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta. Ia sedang duduk makan. Datanglah seorang perempuan. Membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni. Yang mahal harganya setelah dipecahkan leher buli-buli itu. Dicurahkannya minyak itu ke atas kepalanya. Luar biasa. Berarti wanita yang berdosa ini, yang banyak dosanya ini, itu tinggal di Betania. Dan seluruh kota Betania mengenal wanita ini sebagai seorang berdosa. Saya ingin menguraikan keempat daripada sifat daripada 4 Injil. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Untuk peristiwa ini
Matius dan Markus tidak memberikan nama kepada wanita tersebut. Hanya Lukas dan Yohanes saja, Rasul Yohanes, yang memberikan nama. Di kemudian hari setelah ditemukan wanita yang sama ini, itu bernama Maria, Marta. Hanya itu saja. Saya ingin supaya saudara bisa lihat. Disebut di sini dikatakan. Di Lukas pasal 7. Dimulai ayat yang ke-36. Di sini disebutkan. Simon adalah seorang Farisi. Dia mengundang Yesus untuk makan. Bagaimana mungkin seorang Farisi? Sedangkan seorang tokoh Farisi saja seperti Nikodemus untuk bertemu dengan Yesus. Dia pun harus sembunyi-sembunyi pada malam hari. Saudara bisa menemukan sesuatu keberanian bagi Simon. Karena dia duduk sebagai salah satu orang yang petinggi mahkamah agama. Dia berani mengundang Yesus yang kontroversi pada masa itu. Apa dasarnya? Alkitab mempertegas pada kita di Matius 26 dan Markus 14 bahwa Simon ini dijulukin si kusta. Bukan berarti dia didatangi oleh Yesus saat dia sedang menderita sakit kusta. Tetapi Alkitab mengatakan pada kita. Alkitab menceritakan dalam perjalanan-perjalanan Yesus. Mulai dari pelayanannya. Setelah dia dari padang gurun. Dan terus sampai di Golgota. Sampai dia bangkit. Yesus banyak juga menyembuhkan orang sakit kusta. Saya mau beritahu pada saudara. Kalau kau buka di Imamat 13. Mari kita lihat sama-sama di Imamat. Imamat 13. Ayat 46. Ayat 45 kita bisa. Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik. Rambutnya terurai. Dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru. Najis, najis. Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Maksudnya najis buat orang lain. Memang dia najis. Ia harus tinggal terasing. Berarti dia nggak boleh ngundang perjamuan. Di luar perkemahan itulah tempat kediamannya. Berarti apa yang dikatakan di dalam Matius 26 dan Markus 14 bahwa Simon orang Farisi tersebut dijulukin adalah si kusta, berarti dia dulu pernah sakit kusta dan akhirnya dia sembuh. Sebab orang Farisi harus kuat berpegang teguh kepada hukum Taurat. Kalau orang kedapatan penyakit kusta dan belum sembuh, dia harus diasingkan. Dia tidak boleh tinggal. Jadi si kusta di sini hanya julukan bagi Simon untuk dikenal. Mungkin di kota Betania ada banyak orang Farisi. Ada banyak nama Simon. Tapi ini spesial. Karena suatu pencirian. Dan menurut saya. Menurut saya dapat penjelasan. Kalau engkau bisa lihat pada Matius pasal 11.
Mari kita lihat Matius pasal 11. Matius pasal 11. Yesus, ayat 4. Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Ini semua yang dilakukan oleh Yesus. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Alkitab tidak pernah menulis pada masa Yesus dalam pelayanannya ada orang yang mengalami kesembuhan penyakit kusta kalau tidak Yesus yang menyembuhkannya. Jadi ini memberikan suatu gambaran buat saya secara pasti. Mengapa Simon mengundang Yesus dalam perjamuan padahal dia seorang Farisi? Dia tahu Yesus itu kontroversi karena sesuatu pernah terjadi pada diri orang Farisi ini. Dari pelayanan Yesus, dia disembuhkan. Lihat, roh Tuhan membawa saudara pada suatu penyingkapan. Sehingga dengan mudah apa yang Allah mau anugerahkan, itu segera saudara bisa terima. Simon ini adalah seorang Farisi. Dia sedang bersama-sama dengan Yesus. Lukas pasal 7. Lihat, perhatikan baik-baik, tahap demi tahap. Perhatikan dengan baik. Kalau dia, wanita tersebut, seorang yang terkenal, pendosa, di kota Betani, orang Farisi itu juga tahu. Simon orang Farisi tahu. Dia beberapa kali, setiap Yesus datang, selalu berurusan dengan kakinya Yesus. Saya mau beritahu pada saudara supaya saudara bisa sampai kepada apa yang Tuhan inginkan. Wanita ini sebenarnya adalah Maria, saudara Marta, dan saudara Lazarus. Satu fakta, itu di Betani. Satu fakta lain, di ayat berikutnya, Yesus familiar dengan Maria, Marta, dan Lazarus. Jadi dia, orang seperti ini, itu bukan hanya menjadi sahabat bagi Tuhan, tapi menjadi seperti saudara bagi Tuhan. Sama seperti Simon, yang disembuhkan dari penyakit kusta. Dengan kata lain, Simon berhutang sedikit dari perumpamaan yang Yesus ungkapkan tadi. Tapi Maria berhutang banyak. Dan Yesus menghapuskannya. Allah menghapuskannya. Siapa yang lebih bersyukur? Itu Maria. Itu fakta. Jadi ingat, yang pertama, berarti Maria dikenal sebagai orang yang terkenal berdosa di Betania. Sebelum Yesus mengampuni dosanya. Sebelum imannya menyelamatkannya. Makanya orang Farisi seperti Simon juga mengenalnya. Dan tidak mau bergaul dengannya. Tapi saya mau beritahu pada saudaraku. Hal yang berikutnya, yang kedua. Yang pertama, Maria inilah
nama gadis yang disebutkan di Lukas pasal 7. Seorang yang terkenal kota Betania dengan berbuat dosa. Kau tidak akan pernah mengerti rencana Allah. Mungkin keadaanmu, kau selalu memikirkan tentang keadaanmu. Aku seorang pendosa, aku seorang pendosa. Kau tidak pernah tahu. Allah senantiasa menghubungkan kehidupanmu dengan kotamu. Di mana engkau tinggal. Saudara bisa lihat di sini. Ketika Yesus mengatakan, dosamu sudah diampuni. Sebab dia jelaskan kepada orang Simon, dia telah berbuat banyak kasih. Jangan saudara lihat pada kalimat ini, tapi lihat Simon tidak mengetahui apa yang telah terjadi pada diri Maria sebelum Maria datang ke rumahnya Simon, lalu mencuci kaki Yesus dengan air matanya serta meminyaki kakinya dan menyekanya dengan rambutnya. Perhatikan baik-baik. Hanya ada satu orang wanita di Alkitab yang punya kebiasaan untuk mengekspresikan bahwa dia adalah hamba bagi Yesus dengan mencuci, menyeka, meminyaki kaki Yesus, menghamburkannya pada kaki Yesus, lalu menyekanya dengan rambut. Itu hanya Maria. Lihat yang kedua ini, bahwa Simon tidak mengetahui. Simon hanya mengira. Ketika wanita ini datang pada Lukas pasal 7, dia mengira bahwa ini adalah wanita berdosa. Dia tidak tahu bahwa Yesus telah mengalami perjumpaan dengan Maria sebelum Yesus diundang makan oleh Simon orang Farisi. Itu sebabnya apa yang dilakukan Maria, seorang pendosa yang sangat terkenal di kota Betania ataupun desa Betania ini, dia hidup dalam mencari Tuhan. Dia hidup dengan berpegang teguh pada hukum Taurat dan tradisi Yahudi. Apa tradisi Yahudi? Saya akan jelaskan kepada saudara. Saudara akan kaget untuk melihatnya. Lihat yang ketiga. Yesus menegur Simon. Simon sendiri tidak menyambut Yesus sebagai tamu yang dia kasih, dia hormati. Dengan memberikan air untuk membasuh kaki. Ataupun mencium Yesus. Ataupun meminyaki kepala Yesus dengan minyak. Seperti tradisi orang Yahudi. Karena tradisi seperti ini sudah dilakukan sejak Abraham. Saudara bisa baca Kejadian pasal yang ke-18. Ketika Abraham sedang pada waktu terik matahari, dia menunggu di bawah pohon tarbantin. Ada 3 orang datang menuju Sodom dan Gomora. Mampir. Lalu Abraham segera memberikan air untuk mereka membasuh kakinya dan beristirahat. Makan di sana. Sebelum jamuan, itu tradisi. Itu suatu kebiasaan. Kalau engkau anak Abraham, kau juga akan melakukan itu. Itu yang ketiga. Simon tidak menyambut Yesus sebagai tamu yang dikasihi. Dia hormati.
Dengan memberikan air untuk membaptis. Saya tidak tahu apa sebabnya. Mungkin dia gengsi. Karena Yesus bukan dari kalangan imam. Yesus bukan dari kalangan orang Farisi. Lihat, yang keempat yang harus kau catat dalam cerita ini. Saat itu Maria datang. Tetapi dan ke rumah Simon. Saat itu Maria datang. Ke rumah Simon. Dan tidak duduk makan bersama dengan Yesus. Tetapi kata Alkitab. Dia tetap berdiri di belakang Yesus. Sambil menangis. Sehingga air matanya digunakan untuk membasahi kaki Yesus. Sampai bersih. Lalu meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang mahal. Yang dibawanya dalam botol pualam. Saudara semua tidak seperti saya. Saya peragakan. Kalau saya duduk di kursi seperti ini. Makan di depan saya meja. Dan ada orang mencoba untuk membersihkan kaki saya. Tentu dia harus masuk ke kolong kursi saya. Lalu membersihkannya. Atau dia harus berada di bawah. Tapi Alkitab mengatakan dia tetap berdiri di belakang Yesus. Lalu mulai menyekanya. Saya tidak bisa menerima begitu saja. Apa yang saya peragakan, itu sebenarnya yang terjadi seperti itu. Tidak demikian. Tentu ini sesuatu yang lain. Saya katakan, begitu mudahnya seorang wanita pendosa yang sangat terkenal, yang diasingkan oleh banyak orang di kota Betani ini. Begitu dengan mudah, dia menyeka kaki Yesus dengan air matanya. Berarti seolah-olah gini, di depan hidungnya, di dekat mukanya, itu dia menangis. Maaf saya, di depan mukanya itu, sambil dia menangis, itu adalah kaki Yesus. Sehingga air matanya terus menetes, dan menetes. Sehingga cukup untuk membersihkan seluruh debu. Karena Yesus sedang dalam perjalanan. Yesus datang ke rumah itu. Jadi tradisi atau kebiasaan di kalangan Yahudi pada masa Yesus. Pertama, mencium kaki. Adalah tanda kepatuhan dan ketaatan. Biasanya ini dilakukan terhadap seorang pangeran. Orang terpandang. Keturunan raja. Dan juga sebagai penghormatan. Lalu membasuh kaki. Ini merupakan sudah menjadi kebiasaan bahwa pelayan ataupun hamba tuan rumah yang biasanya hamba paling bawah itu akan membasuh para tamu saat mereka masuk ke dalam rumah untuk jamuan makan. Jadi agar mereka pada umumnya memakan makanan mereka dengan tidak kotor kaki mereka. Itu suatu tradisi di Timur Tengah. Membasuh kaki. Tadi mencium kaki. Tanda kepatuhan berkata. Membasuh kaki adalah tanda engkau adalah seorang hamba. Yohanes 13 ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Apakah Yesus masuk ke dalam kolong meja?
sambil membawa basi, baskom, lalu membersihkan kaki murid-muridnya. Saya akan tunjukkan pada saudara. Apa yang saya peragakan untuk diri saya untuk mendapatkan kebenaran yang sebenarnya. Dari apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Menurut Alkitab yang dicatat oleh Alkitab. Itu ternyata tidak benar. Ketika roh Tuhan menyingkapkannya. Beginilah sebenarnya posisinya. Jadi Yesus membasuh kaki murid-muridnya di Yohanes pasal 13. Dia menunjukkan dirinya adalah sebagai hamba. Satu cerita. 1 Samuel 25. 1 Samuel 25. Ayat 40. Saudara tahu ceritanya tentang Nabal. Orang kaya yang memiliki istri namanya adalah Abigail. Dan akhirnya Daud itu mengirim utusan kepada Nabal supaya memberikan roti dan memberikan kecukupan perbekalan buat pasukannya Daud. Tapi ditolak. Ya semua orang bisa mengaku bahwa dia adalah laskarnya Daud. Lalu terlihatlah Daud marah. Daud tahu bahwa apa yang dikatakan oleh Nabal itu adalah jahat. Mencurigai orang yang diurapi Tuhan. Seperti Daud. Bukan orang yang diurapi Tuhan saya. Orang yang diperkenan oleh Tuhan. Orang yang dikasih oleh Tuhan. Lalu lihatlah. Daud berupaya untuk menghampiri Nabal dan membunuhnya. Lihat. Apa yang dilakukan oleh Abigail. 1 Samuel 25 ayat 40. Para hamba Daud datang kepada Abigail di Karmel dan berkata kepadanya. Ya. Daud menyuruh. Oh sorry saudara. Kemudian sesudah itu. Apa yang terjadi? Terjadi kemudian. Akhirnya. Nabal mati. Allah yang menghukum Nabal. Ketika didengar Daud. Sebelum dia mati. Daud berupaya ingin membunuhnya. Tapi rupanya dicegah oleh Abigail. Istri Nabal. Dan Daud ingat. Bahwa tangannya dicegah berlumuran darah terhadap saudaranya sendiri. Terhadap orang Israel, membunuh orang Israel sendiri. Itu hal yang luar biasa dari hidupnya Daud. Dia tidak pernah menumpahkan darah daripada saudaranya sendiri, daripada keturunan Abraham. Luar biasa. Siapa yang menghalangi dia? Abigail, istri Nabal. Jadi ketika Daud mendengar bahwa Nabal sudah mati. Karena Tuhan menghukum dia karena kejahatannya. Maka kemudian ayat 40. Para hamba Daud datang kepada Abigail di Karmel. Dan berkata kepadanya. Demikian. Daud menyuruh kami kepadamu untuk mengambil engkau menjadi istrinya. Lalu bangkitlah perempuan itu berdiri. Sujudlah ia menyembah dengan mukanya ke tanah. Sambil berkata, sesungguhnya hambamu ini ingin menjadi budak yang membasuh kaki para hamba Tuhan. Karena kalau menjadi istri Daud, seorang yang diurapi. Menjadi istri Daud, seorang yang dipakai oleh Tuhan. Yang diperkenan oleh Tuhan. Itu terlalu terhormat. Dia memiliki satu sikap, satu karakter. Itu menjadi budak dengan membasuh kaki
para hamba. Siapa hambanya Daud? Banyak. Dia mau menjadi hamba. Mau menjadi budak dari hamba-hambanya. Apalagi terlebih kepada Daud. Ini adalah menjadi tradisi yang dibenarkan oleh Allah. Inilah yang dilakukan oleh Yesus. Meskipun dia adalah guru. Meskipun dia adalah anak Allah. Tapi dia mau memperhamba dirinya. Membasuh kaki yang lain. Menjadi hamba bagi para rasul-rasul yang lain. Mungkin kau bertanya, mengapa setiap tamu dibasuh kakinya? Saya ingin bercerita lebih dulu. Pertama, karena sandal yang mereka kenakan dan jalan yang mereka lalui di Timur Tengah, itu membuat kaki mereka kotor. Yang kedua, para tamu makan makanan di meja, saudara bisa lihat, yang dikenal. Berharap saudara bisa akhirnya memahami Lukas pasal 7 dan Yohanes 13. Pada waktu Yesus dalam perjamuan terakhirnya. Yohanes 13 dan Lukas pasal 7. Mereka biasanya makan di suatu meja. Karena mereka lebih banyak orang. Yesus bersama dengan muridnya berarti ada 13 orang. Lalu kemudian Simon, orang Farisi. Mereka biasanya makan makanan di meja yang dikenal ataupun disebut namanya adalah triklinium. Saudara bisa lihat pada tayangan ini. Saya berikan gambaran pada tayangan ini. Meja itu. Meja tempat mereka duduk ataupun berbaring itu berbentuk U. Dan meja untuk tempat makanan yang ada di depan, itu biasanya tinggi mejanya, itu rendah. Lebih rendah dari tempat mereka berbaring. Atau mereka duduk. Saudara lihat pada tayangan. Supaya saudara bisa mendapatkan gambaran. Jadi Maria, seorang pendosa di Lukas pasal 7, dia berdiri di belakangnya Yesus. Tepatkah dia berdiri di belakangnya? Ya, dan dia tidak mengganggu perjamuan. Dia dengan mudah membersihkan kaki Yesus. Yesus dalam Yohanes pasal 13. Mudahkah dia mengambil baskom, lalu mengambil handuk, kain, lalu mengikat pinggangnya, lalu kemudian menyeka kaki murid? Ya, karena semua kaki mereka itu melonjor keluar dan tidak ada di bawah meja. Ini tradisi campuran yang dimulai sejak zaman penjajahan daripada Persia, Babel, dan Roma. Tempat yang dikenal, meja yang disebut triklinium, itu memiliki meja untuk meletakkan makanan yang lebih rendah. Nah, biasanya karena ini adalah huruf U. Lihat, saudara. Status mereka yang makan, yang paling tinggi adalah duduk di tengah. Simetri. Dan orang di sebelahnya, kiri kanannya, itu menurut statusnya. Sampai kepada orang di pojoknya. Saudara bisa lihat gambar daripada Yesus makan perjamuan terakhir. Lukisan-lukisan itu. Berharap saudara jangan membakarnya dan membuangnya. Itu gambar penuh dengan kebohongan. Karena bukan demikianlah. Saya katakan bukanlah dengan demikianlah. Sebenarnya.
posisi duduk mereka. Saya membaca satu keterangan yang luar biasa. Bagaimana mereka bisa duduk di kursi seperti ini? Itu seperti berbaring dan perut mereka ketekan. Kadang-kadang mereka memiringkan. Dan biasanya disediakan bantal. Saudara lihat pada tayang ini triklium. Saudara bisa membayangkan sekarang di mana posisi Maria. Saudara bisa membayangkan Yohanes 13 dari gambar yang seperti ini. Yesus dengan mudahkah dia untuk membersihkan seluruh 12 muridnya, kaki-kaki muridnya? Betulkah? Betul. Itu sebabnya di Lukas 7 ayat 38. Sambil menangis, Maria pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya dengan air matanya. Menyekanya dengan rambutnya. Kemudian dia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Sehingga kaki Yesus bersih. Dan bau semerbak di ruangan itu sekarang berpindah. Datangnya dari kaki Yesus. Saya mau beritahu, saudara. Mengapa wanita yang disebut Maria ini meminyaki kaki? Bagaimana menurut tradisi? Untuk menghilangkan baunya. Dan ini adalah satu penghormatan pada tamu terhormat saja. Tapi Yesus menegur Simon, Simon, ketika aku datang kau tidak meminyaki aku dengan meminyaki kepalaku. Ini juga tradisi. Tadi meminyaki kaki, sekarang itu yang dilakukan Maria di Lukas pasal 7. Di Lukas pasal 7 ini. Yesus menegur Simon. Dia katakan, kenapa engkau Simon tidak meminyaki kepalaku? Sudah menjadi kebiasaan bagi seorang pelayan untuk memperhatikan kehadiran tamu. Saat dia duduk sendiri dan meminyaki kepalanya dari perjalanan jauh untuk memberikan kesegaran. Saya bertanya pada Tuhan ketika saya membaca mengapa pertama kali Abraham membasuh kaki ketiga orang yang sedang dalam perjalanan melakukan tugas ke Sodom dan Gomora. Mengapa? Dan tradisi ini terus-menerus dilakukan. Mengapa? Ketika kaki dibersihkan dari perjalanan jauh dari terik matahari, maka itu akan memberikan kesegaran kembali pada tubuh. Kedua, itu akan memberikan kebersihan. Saudara bisa lihat. Waktu Yesus memberikan perumpamaan. Simon ada 2 orang berhutang. Saudara tentu tahu. Yang satu hutangnya tidak seberapa. Akhirnya dibebaskan dari hutang. Tapi yang satu bertumpuk-tumpuk. Menurutmu siapa kedua orang ini? Yesus menyingkapkan yang hutangnya sedikit itu adalah Simon orang Farisi. Karena penyakit kusta itu adalah penyakit yang ditulahi oleh Allah. Tapi wanita ini berbuat dosa. Waktu Yesus melihat ekspresi kasihnya Maria. Dengan menangis. Betapa banyak air matanya keluar. Melihat kasihnya kepada dirinya. Melihat pertobatannya. Melihat pengabdiannya Maria. Itu yang dilihat oleh Yesus. Tapi Simon, apa yang dilihat pada diri Maria? 2 pandangan yang berbeda. Simon melihat dosanya.
dosa Maria dari informasi di kota itu masih melekat pada kepalanya. Padahal dosanya itu sudah diampuni. Simon orang Farisi ini tidak melihat Maria perempuan itu sebagaimana adanya. Sebagai seorang pendosa yang rendah hati, yang mencari pengampunan, serta mencurahkan kasihnya kepada Yesus. Karena Simon terus tetap memandangnya seperti dulu, yakni sebagai seorang pendosa yang terkenal jahat. Ini orang-orang seperti Simon ini banyak di kalangan orang Kristen. Sulit dia untuk melupakan orang. Sulit sekalipun contoh bahwa Saulus yang dulu adalah seorang pembunuh, seorang pengayuh jemaat, sekarang berubah. Dia sulit untuk bisa menerima. Tetap selalu lebih diingat. Bukannya karya Allah yang terakhir dalam hidupnya Paulus yang dia ingat. Justru dosa-dosa Saulus yang dia ingat. Orang seperti ini, saya katakan lagi, dia akan gagal untuk menjadi yang dipilih oleh Allah. Saya mau beritahu pada saudaraku, memang tidak mudah bagi kita untuk menghapus masa lalu dan membebaskan diri kita dari semua prasangka yang dihasilkan dari apa yang kita ketahui pada masa lalu. Tidak mudah. Namun lihat, belajarlah dari Yesus. Yesus tahu bahwa wanita ini adalah dulu orang terkenal pembuat dosa. Tapi dia telah berurusan dengan wanita ini sebelum dia ke rumah Simon. Saya katakan sebelum dia ke rumah Simon. Yesus hidup dengan melakukan yang benar. Yesus tahu betapa kekuatan kasih karunia-Nya yang ada pada dirinya itu. Dia tahu betapa besar kekuatan kasih karunia. Sehingga dia mampu untuk tidak satu bahasa, satu julukan dengan Simon, menyebut wanita ini adalah pendosa yang terkenal di kota. Itu sebabnya Yesus terbebas daripada jiwa yang picik. Saya terus-menerus, bahkan sampai mulut saya ajarkan. Sejahat apapun orang itu pernah melakukannya kepada saya tetap tidak mau mengatakan orang itu jahat. Tetap saya akan terus menjaga mulut saya dan pikiran saya. Orang itu masih hidup. Bisa diubah. Saudara bisa bayangkan apa yang saya sampaikan ini. Simon itu kan orang Farisi. Dia tentu ahli hukum. Tahu tradisi kebiasaan orang Yahudi. Tapi dia tidak menyambut Yesus sebagaimana tradisi. Sebagaimana hukum Taurat. Sebagaimana lazimnya. Padahal dia adalah tuan rumah. Dia harus membasuh kaki, mencium Yesus, memberi salam, belum mengurapinya dengan minyak. Karena dia tahu Yesus datangnya dari Galilea, tempat yang jauh. Tapi kenapa? Apa yang diucapkan? Apa yang diketahui oleh Yesus ada dalam hatinya Simon? Justru dia mengkritik wanita pendosa itu. Saya ingin beritahu pada saudaraku, kalau engkau sebagai orang yang dipanggil oleh Tuhan dan engkau sedang dalam perjalanan untuk bisa mencapai yang dipilih oleh Allah, banyak kegagalan seperti ini. Dan dilakukan seperti Simon. Engkau tidak satu pandangan dengan Yesus. Simon justru mengkritik wanita itu. Karena justru
Wanita inilah yang memberikan sambutan. Tapi Yesus tahu. Wanita ini adalah wanita terkenal. Yesus tahu wanita ini wanita yang terkenal. Dia tahu wanita ini terkenal. Dikenal di seluruh jajaran itu. Dikenal di seluruh desanya, kotanya. Dikenal. Dan kalau sekarang wanita ini yang melakukan yang seharusnya dilakukan oleh Simon ketika Yesus bertamu ke rumahnya. Ini adalah satu gambaran bahwa wanita ini yang terkenal di kota Betania itu, dia menjadi tuan rumah bagi Yesus. Saya ulangi, dia menjadi tuan rumah bagi Yesus. Dan dia melakukan sebagaimana mestinya tuan rumah untuk menyambut tamu terhormatnya yaitu Yesus ke kotanya. Dia tidak merepresentasikan atau menggantikan apa yang harus dilakukan oleh Simon orang Farisi itu. Yesus perhatikan pengabdiannya dia itu dan menghargai. Yesus tidak pernah menolak. Jangan kamu seka rambut saya terganggu. Tidak. Meski Maria nangis, itu menunjukkan dia sangat emosional. Kasih dia kepada Yesus datang dari batinnya, dari rohnya. Itu terekspresi penuh emosional pada jiwanya. Kemudian kita lihat ayat 47. Yesus berkata kepada wanita bahwa dosa-dosanya banyak telah diampuni. Ayat 47. Dosa-dosa yang banyak itu telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Kalau dalam King James Version dikatakan, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab ia sangat mengasihi. Sangat mengasihi Yesus. Saudara lihat pada ayat. King James Version. Because for she loved much. Sangat mengasihi Yesus. Saya kembali lagi harus mengingatkan saudara sebelum saya mengakhirinya di sini. Minggu depan akan saya lanjutkan lagi. Saya ingin, awal saya sudah sampaikan kepada saudara. Ketika Yesus mengucapkan sesuatu, apakah itu bertentangan dengan pola, hukum, dan ketentuan, serta prinsip-prinsip Allah Bapa? Tentu tidak. Perhatikan ayat 47. Dosa yang banyak itu telah diampuni sebab ia telah banyak berbuat kasih. Kalau kau baca ini dalam bahasa Indonesia, kau akan terjebak. Jadi kasihnya Maria itu mengakibatkan dosanya diampuni. Kalau demikian, itu melanggar ketentuan dan hukum serta prinsipnya. Itu melanggar. Sebab di Efesus 2, ulangi, Efesus pasal yang kedua,
Ayat 8. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Kau diselamatkan, diampuni dosanya. Bukan hasil, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan. Berarti yang dilakukan oleh Maria ini sebagai seorang pendosa. Apa yang dilakukan Maria ini sebagai seorang pendosa? Dia bukan berbuat kasih untuk dia bisa menerima penghapusan dosa atau pengampunan dosa. Jadi bukan berarti dia diampuni karena mengekspresikan cintanya yang besar. Tetapi sebenarnya kebalikannya. Cintanya yang diekspresikan yang besar itu sebagai bukti bahwa dia telah diampuni secara pribadi sebelumnya. Dan sekarang, waktu yang tepat, entah kita nggak tahu itu kapan. Mungkinkah ini adalah wanita yang penuh banyak dosa yang disebutkan oleh Alkitab? Kita tidak tahu. Tapi dia pernah mengalami pengampunan dari Allah Bapa lewat hidupnya Yesus. Dan sekarang dia tahu Yesus diundang makan oleh Simon. Dan pas satu kota, dia tahu ini adalah saatnya. Ini adalah aku harus bisa membuktikan bahwa dosaku telah diampuni secara pribadi. Sebelum saya katakan sebelum Yesus bertemu dengan Simon orang Farisi di Betania. Saudara bisa melihat perbedaan ini. Simon yang dosanya sedikit, hutangnya sedikit, tidak bisa mengekspresikan kasihnya. Maka genaplah apa yang Yesus katakan di ayat 41 sampai 43. Orang yang berbuat banyak, dia akan merasa bersyukur. Dia akan menunjukkan kasih yang lebih besar. Itu yang dia ekspresikan. Saya ingin spesial. Betapa mudahnya orang gagal menjadi yang dipilih oleh Allah. Yang diberi kesempatan oleh Allah. Untuk maju terus kepada level yang berikutnya. Ingat yang bisa mengampuni dosa. Yang dipercayai oleh orang Israel. Sampai hari ini. Sampai 2000 tahun yang lalu ketika Yesus hidup. Tetap adalah Allah. Orang boleh saja dia membakar korban. Di bait suci. Minta pengampunan dosa. Dosanya diampuni saat itu. Tapi tidak ada sifat-sifat dosanya. Ini sesuatu yang luar biasa. Saya mau beritahu pada saudaraku. Dalam kitab Roma, kau ditantang bukan menjadi hamba dosa, tapi menjadi hamba kebenaran. Membasuh kaki dari yang dilakukan oleh Maria di rumah Simon. Yang pertama tadi, dia menyambut Yesus di kota Betania. Jadi Maria ini seperti kepala desanya. Lalu di situ ada namanya keluarga Simon. Keluarga Simon tidak menyambut dalam rumahnya. Tapi rupanya desanya itu menyambut seluruhnya. Siapa yang melakukan itu? Maria. Jadi membasuh kaki. Menurut 1 Samuel 25 ayat 41. Cerita tentang Abigail tadi. Saudara bisa lihat pada tayang.
Itu adalah sikap seorang budak dalam melayani. Itu sikap. Itu harus menjadi karakter. Maka saya mau beritahu pada saudara. Selain menjadi karakter, dia harus menjadi kasih karunia yang nyata pada hidup saudara. Sebelum berdoa, sebelum saya akhiri, saya akan lanjutkan minggu depan. Saya mau beritahu pada saudara. Jadi tujuan pelayanan membasuh kaki itu ditujukan kepada tamu yang datang. Yang dalam perjalanan jauh pada masa itu di Israel. Adalah untuk penyambutan. Itu yang pertama. Penyambutan, menyambut. Berarti welcome. Saudara tidak ditolak. Saudara tidak ditolak. Yang kedua adalah penyegaran. Saudara, sekarang akan saya bawa kepada suatu pelayanan. Nama pelayanannya adalah pelayanan membasuh kaki. Dan bukan upacara pelayanan membasuh kaki. Banyak orang dalam pelayanan dan pelayanan demi pelayanan di gereja-gereja, di antara para pemimpin retret dan itu, dia melakukan membasuh kaki. Lalu bertangis-tangis. Bukan! Itu adalah upacara. Bukan itu yang Tuhan berkata. Ada satu pelayanan. Jadi dia menyambut. Penyambutan. Kedua, untuk penyegaran. Akan memberikan kesegaran pada rohmu sehingga kau kuat. Yang ketiga, kebersihan. Ini yang ditunjukkan oleh Abraham. Saya katakan ini yang ditunjukkan oleh Abraham. Di Kejadian 18. Saudara lihat pada tayangannya saja. Kejadian 18. Ayat 1. Sampai ayat 5. Saudara lihat ayat 1. Kemudian ayat 2. Terus sampai ayat 5. Mana di situ ditunjukkan Abraham terhadap ketiga malaikat yang merepresentasikan Allah sedang menuju Sodom dan mampir ke tempat Abraham pada saat panas terik. Sebelum kita berdoa, saya mau beritahu pada saudara. Ada satu pelayanan yang tidak banyak hidup di dalam gereja masa kini. Dan saya temukan pelayanan ini itu adalah karakter Kristus. Kalau pelayanan ini hidup dalam satu gereja, maka gereja tersebut akan menjadi gereja yang pemerintah. Apa nama pelayanan? Mari kita buka. 1 Timotius 5 ayat 9 dan 10. Ini tulisan Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius untuk mengatur tentang kehidupan dan berkehidupannya jemaat. Sekarang dia mengatur tentang para janda-janda, para perempuan. Ayat 1 Timotius 5 ayat 9 dan 10. Yang didaftarkan sebagai janda hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun. Wah, saya sudah lebih dari 60 tahun. Yang hanya satu kali bersuami. Wow. 2 kali menikah. Tidak bisa didaftarkan. Ini suatu pengaturan. Dan yang terbukti. Melakukan pekerjaan yang baik. Berarti seluruh hidupnya diperhatikan. Seperti mengasuh anak. Anaknya diurus.
memberi tumpangan pada tamu, lalu kemudian dikatakan membasuh kaki saudara-saudara seiman. Menolong orang yang hidup dalam kesesakan. Pendeknya mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Berarti ada satu pelayanan. Karena ini tulisan Paulus bukan berarti dia menunjuk pada upacara yang dilakukan tiap hari Minggu di gereja. Membasuh kaki, bukan. Tapi ini adalah satu karakter hamba. Ciri daripada orang ini. Dia mau menjadi budak bagi hamba-hamba yang lain. Itu. Dia gak mau menonjol. Meskipun dia seorang gembala. Dia tetap mau. Untuk mengerjakan hal-hal yang sebenarnya harus dikerjakan oleh jemaat. Harus dikerjakan oleh orang lain. Saudara harus bisa menemukan. Ini sesuatu yang hilang di tengah-tengah gereja. Itu sebabnya saya katakan, Yesus kata, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Saya baru berbicara belasan dari kesaksian hidupnya Maria. Karena dia dulu adalah seorang pendosa yang terkenal di kotanya. Tapi Yesus mengampuni dirinya. Sekarang dia mengekspresikan kasih luar biasa kepada Yesus. Dengan menyeka kaki Yesus. Ini yang menunjukkan. Kalau Maria adalah tuan rumah kota Betania. Tentu dia akan menyuruh. Memiliki seorang hamba untuk menyeka kaki Yesus. Tapi tidak dilakukan. Dia justru merendahkan dirinya. Dia tahu itu adalah sikap. Untuk menunjukkan bahwa siapa Yesus menurut pandangannya Maria. Saya sudah sampaikan orang menyeka kaki, membasuh kaki. Itu adalah tanda. Mencium kaki, itulah tanda. Penghormatan, pengabdian, ketaatan kepada seorang pangeran ataupun raja. Saudara bersedia hidup seperti itu. Pelayanan membasuh kaki. Itu adalah pelayanan yang hilang. Kalau pelayanan itu hilang dari kehidupan gereja. Saudara tentu mengerti. Berarti ada karakter Kristus yang belum termanifestasi, belum menjadi karakter daripada kehidupan orang-orang dalam gereja tersebut. Suatu hari saya pernah mengalami seperti itu. Suatu ketika dulu pada masa pelayanan saya membawa mobil saya, lalu kemudian saya melihat ada seorang ibu yang sudah sangat tua dan bahkan badannya sendiri sudah bungkuk. Rajin beribadah. Lalu saya bilang kepada dia, Ibu, dia orang Chinese, Jim, mau ikut dalam mobil ini. Walaupun dia sudah tahu bagaimana jalan pulang, tapi saya bilang, naik kamu mobil saya. Tapi dengan cepat. Seorang yang masih muda. Belum menikah. Karena rumahnya lebih jauh. Karena dia tahu saya akan pulang.
menuju ke rumah saya itu, melewati rumahnya. Dia sudah ada di dalam mobil. Saya ikut ya. Mana jiwa hamba? Lihat apa yang dilakukan Maria. Maria telah mengambil pelayanan ini. Lalu mengeksposnya kepada orang lain. Supaya orang lain juga tahu. Tapi di Alkitab sampai Yesus duduk tata di surga. Hanya Yesus, hanya Maria saja. Maksud saya hanya Maria saja. Yang terpilih. Mengambil posisi. Pelayanan membasuh kaki. Maukah saudara mengambil pelayanan itu? Banyak yang dipanggil. Banyak yang diundang oleh Tuhan. Masuk pada rencananya agung. Tapi sedikit yang dipilih. Amin. Saya tahu, saudara. Saudara, jangan tinggalkan ataupun matikan pada saat kita berdoa ini. Saya tahu Allah berbicara dengan tegas kepada saudara. Betapa mudahnya engkau mempertahankan status, posisi yang saat ini sudah engkau pegang. Karena engkau menganggap bahwa Tuhanlah yang membangun. Tidak. Allah membangun hidupmu. Supaya engkau akhirnya menjadi hamba, dan menjadi hamba. Hari ini, Roh Tuhan yang membawa firman yang segar. Supaya ini semua menjadi kebenaran. Kalau begitu, sudah buatlah tanganmu, kedua tanganmu demikian. Berdoalah kepada Tuhan. Bapa, Kau sudah mengampuni dosa kami. Dan Kau telah memanggil kami untuk masuk pada rencana kehendak-Mu yang agung itu. Supaya tergenapi lewat hidup mereka ini. Bapa, saat ini juga kami tahu, hamba-Mu tahu bahwa ada kekosongan dalam hidup mereka. Yaitu sikap dan karakter untuk membasuh kaki saudara-saudara seiman. Yaitu karakter menjadi budak dari hamba. Budak berarti tidak berharga sama sekali. Tidak berarti sama sekali. Hamba berdoa pada saat ini. Bagi mereka yang mengadakan tangannya. Hamba berdoa Tuhan. Tuhan, terima kasih karena Kau membukakan, menyingkapkannya. Dan saat sekarang ini juga, hamba berdoa. Biarlah ini menjadi kasih karunia. Bukan hanya Yesus saja yang pernah melakukan seperti itu. Menunjukkan seperti itu. Tapi ini menjadi anugerah. Kasih karunia yang melimpah pada hidup mereka. Pada hidup kami juga.
hamba berdoa, Tuhan, dari menjadi rela prihanda, supaya kami menjadi yang dipilih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saudara harus tanggalkan kesombongan. Status saudara. Saudara harus bisa mengendalikan pikiran saudara. Emosi saudara. Jangan sampai dia berkecamuk dan dia menentang. Dari karakter seorang budak yang mau dibangun, yang mau dimanifestasikan oleh Allah dari dalam hidupmu. Jangan sampai itu menjadi konflik dengan pikiran, emosi, dan pemikiran. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih, bersyukur demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.